Timnas Indonesia kemungkinan sudah bisa memainkan Maarten Paes untuk melawan Timnas Arab Saudi. Namun, tim berjulukan Garuda itu kehilangan Justin Hubner. Justin Hubner akan absen ketika Timnas Indonesia menantang Arab Saudi dalam partai pertama Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada tanggal 5 September tahun 2024. Justin Hubner tidak bisa bermain karena bakal menjalani skorsing kartu kuning yang didapatkannya 2 kali sewaktu berhadapan dengan Timnas Vietnam dan Timnas Filipina. Sementara, Maarten Paes telah disahkan oleh FIFA untuk memperkuat Timnas Indonesia meski sempat terganjal statuta FIFA perihal perpindahan federasi walau sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada April tahun 2024. Lantas, bagaimana perkiraan susunan pemain Timnas Indonesia kontra Arab Saudi dengan Maarten Paes debut dan Justin Hubner absen? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bisa saja menggunakan formasi 3-5-2 yang cenderung defensif. Lini tengah Garuda tidak boleh kalah jika enggan didikte Arab Saudi. Trio lini belakang dapat menjadi milik Jay Izzes, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Absennya Justin Hubner dan diparkirnya Elkan Bagot membuat komposisi ini paling ideal untuk Timnas Indonesia. Lini tengah Timnas Indonesia bisa diisi oleh Sandy Walsh sebagai fullback kanan, Ricky Kambuaya, Tom Haye, Nathan Chuaon menjadi gelandang tengah, dan Kelvin Verdong di wingback kiri. Ricky Kambuaya harus bermain sejak menit awal ketika berhadapan dengan Arab Saudi. Sebab, pemain asal Dewa United ini menjadi satu-satunya fighter di lini tengah Timnas Indonesia. Dua posisi di lini depan dapat diserahkan kepada Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Sebenarnya, tipikal keduanya bukan penyerang nomor 9. Namun, keuntungannya keduanya bisa bermain melebar dan saling mengisi satu sama lain. Pemain Timnas Indonesia lain seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, hingga Sain Patinama dapat menjadi super sub di babak kedua jika Shin Tae-yong merasa pakem awalnya tidak berjalan. Timnas Indonesia 3-5-2, Maarten Paes, Jay Izzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Ricky Kambuaya, Tom Haye, Nathan Chuaon, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk. Pelatih, Shin Tae-yong. Laga-laga berat langsung menanti Maarten Paes, kiper kebanggaan Timnas Indonesia. Kiper berusia 26 tahun siap beraksi di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes yang baru saja dipastikan bisa memperkuat Timnas Indonesia kemungkinan besar akan menjadi kiper utama menggantikan Hernando Ari. Indonesia akan melakoni laga pertama pada tanggal 5 September mendatang kontra Arab Saudi di King Abdullah Sports City. Jelas bukan laga yang enteng, mengingat tuan rumah merupakan salah satu negara Asia yang sudah beberapa kali tampil di putaran final Piala Dunia. Selain itu, dalam 11 pertemuan terakhir, tim Garuda hanya mampu meraih 1 kali hasil imbang. Sedangkan 10 laga lagi berakhir dengan kekalahan. Berkaca dari hasil minor itulah, pasukan Shin Tae-yong siap menyudahi kekalahan dengan meraih kemenangan di King Abdullah Sports City. Hasil positif dari Arab Saudi akan sangat bermakna guna melakoni laga selanjutnya melawan Jepang, Australia, Bahrain, dan China yang juga berada di grup yang sama. Kehadiran Maarten Paes pastinya membuat para penggawa Indonesia kian percaya diri, mengingat Maarten Paes salah satu kiper yang tampil gemilang di pentas Major League Soccer MLS Amerika Serikat, bersama timnya FC Dallas. Sejak diboyong pada Januari tahun 2022, sejauh ini ia sudah hadir dalam 87 laga di semua ajang kompetisi. Dalam 3 musim, total ia mencatatkan 20 clean sheet dengan persentase penyelamatan 73,7%. Maarten Paes juga banjir sanjungan terkait penyelamatan gemilang sebanyak 85 kali. Akurasi umpan panjangnya juga oke, mencapai 35,67%. Kini, bersama Maarten Paes, Timnas Indonesia siap merealisasikan target besar menuju pentas terakbar 4 tahunan besutan FIFA yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Meski begitu, Maarten Paes bukan tanpa pekerjaan rumah PR yang enteng. Soalnya, sederet striker mengerikan di grup C siap menjebol gawang kiper jangkung kelahiran tanggal 14 Mei tahun 1998.
Siapa saja? Berikut 4 di antaranya. Mengerikan, Tombak 24 tahun ini mengemas 3 gol dalam 5 laga di ronde kedua kualifikasi lalu. Dikenal lincah dengan gocekan maut plus tembakan jitu, Firas Alburaikan merupakan striker kesayangan pelatih Roberto Mancini. Monster 181 cm ini kepunyaan Al-Fateh ibarat hantu yang bisa bergerak ke semua arah, bahkan terkadang sulit terdeteksi bek-bek lawan. Kontra Indonesia, bisa dipastikan Firas Alburaikan akan masuk starting sih. Tak ada alasan, Maarten Paes harus bisa menjaga keperawanan gawangnya dari teror Firas Alburaikan, Jepang gudangnya penyerang-penyerang rakus gol. Salah satunya yang wajib diwaspadai adalah Ayase Ueda. Silet 25 tahun ini sudah membuktikan ketajamannya di ronde kedua, di mana ia sukses mendulang 3 gol yang sekaligus membawa Jepang juara grup B tanpa terkalahkan dalam 5 duel. Ayase Ueda memang mengerikan. Di timnas, mesin gol Feyenoord, Belanda, tak pernah absen dalam 26 pertandingan sejak 2019 dengan tuaian 12 lesakan. Dengan tinggi 182 cm, Ayase Ueda bak raksasa lincah yang mampu berlari ke segala penjuru memburu gol. Kehadiran Maarten Paes pastinya membuat Ayase Ueda semakin tertantang untuk membuktikan kualitas terbaiknya. Bayangkan, striker kebanggaan rakyat Australia ini hanya butuh 2 laga untuk mengepak 3 gol. Tak terbantahkan lagi, Kusini Yengi punya peran besar di balik kesuksesan Socherus menjuarai grup I dengan 5 kemenangan fantastis. Kusini Yengi memang buka amunisi sembarangan. Namanya beken dan merupakan pilar kesayangan pelatih Graham Arnold. Ia tipikal pemburu gol yang sukar dijinakkan. Pengalamannya bermain bersama Portsmouth, Inggris, membuat si liar berusia 25 tahun punya banyak cara untuk membobol gawang lawan. Tembakan, juga sundulan Kusini Yengi, pastinya akan memaksa Maarten Paes kerja keras di bawah mistar. FIFA telah resmi menyatakan Maarten Paes sebagai pemain timnas Indonesia. Jika tak ada kendala, kiper FC Dallas di Liga MLS AS ini bakal melakukan debut saat timnas Garuda tandang ke Stadion King Abdullah Sports City melawan Saudi Arabia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tanggal 6 September mendatang. Harapan dan optimisme tinggi digantungkan di pundak Shin Tae-yong dan pasukannya untuk bisa mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia yang bakal digelar di AS, Kanada dan Meksiko, pada Juni tahun 2026 nanti. Asa terbesar tentu saja berada di tangan Maarten Paes sebagai palang pintu terakhir yang berdiri di bawah mistar. Ini kesempatan terbaik Indonesia bisa bikin sejarah baru di Piala Dunia. Saya kira juga wajar, jika kehadiran Maarten Paes membuat harapan publik makin besar, kata Wahyudi. Maarten Paes pertama kali diumumkan bisa memperkuat timnas Indonesia oleh Ketua PSSI, Erick Thohir. Kiper dengan tinggi badan 191 cm itu sebelumnya sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak April tahun 2024. Di putaran ketiga Indonesia tergabung di grup C bersama Saudi Arabia, Australia, Cina, Bahrain, dan Jepang. 2 tim peringkat teratas lolos langsung ke Piala Dunia. Ini sebuah perjuangan berat, karena kualitas calon lawan yang dihadapi berada di atas timnas Indonesia. Semua punya peluang sama, termasuk Indonesia yang dianggap lemah. Tapi melihat materi tim dan pencapaiannya hingga kini, saya kira calon lawan juga waspada terhadap kekuatan kita, ujarnya. Kiper asli Kediri yang pernah meraih gelar juara Indonesia bersama Persik pada 2003 dan 2006 ini mengaku bangga dengan sosok Maarten Paes. Wahyudi merasa punya ikatan emosional, karena Paes yang lahir di Nijmegen, Belanda, memiliki darah keturunan dari sang nenek yang berasal dari Pare, Kabupaten Kediri. Pemain akan bangga bila rekan satu tim atau berasal dari daerah sama bisa membela di timnas. Saya juga bangga Maarten Paes yang neneknya dari Pare juga bermain untuk Indonesia, tuturnya.